Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Husni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai pembelajaran daring dan bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran daring. Ada 3 bagian besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pembelajaran daring, kemudian yang kedua mengenai setting pembelajaran, dan yang ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pembelajaran daring. Oke, kita mulai dari pembelajaran daring. Apa sih daring itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring adalah akronim atau singkatan dari dalam jaringan atau istilah lainnya online. Artinya terhubung dengan jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sedangkan e-learning atau pembelajaran daring menurut Michael pada tahun 2013 adalah pembelajaran yang disusun ialah dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran berbasis elektronik atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian Al-Ghahtani pada tahun 2011 dalam evaluasinya terhadap pengalaman pembelajaran daring atau e-learning di Arab Saudi membagi model e-learning ke dalam 3 kategori, yaitu ajang, blended, dan fully online. Ajang e-learning ini adalah istilah untuk pembelajaran luring. Fully online adalah pembelajaran daring dan blended adalah campuran keduanya, artinya sebagian daring dan sebagian luring. Kemudian Zaitun pada tahun 2006 membagi pembelajaran online ini menjadi 2, yaitu individualized learning atau belajar mandiri dan collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini adalah situasi di mana terdapat 2 atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Kemudian Zaitun lebih jauh membagi lagi collaborative learning ini berdasarkan waktu interaksinya menjadi asinkronus dan sinkronus. Oke, sekarang mari kita kupas satu persatu. Seperti yang sudah tadi disampaikan, Al-Ghahtani membagi model e-learning ke dalam 3 kategori, yaitu ajang, blended, dan fully online. Apa sih perbedaannya dari ketiganya itu? Mari kita bahas. Ajang adalah pembelajaran tatap muka atau tradisional ya, atau luring, yang ditunjang dengan sistem penyampaian secara daring sebagai pengayaan atau tambahan. Contohnya, materi kuliah disimpan secara online, tugas diberikan secara online, dikumpulkan secara online, tetapi pembelajaran utamanya tetap disampaikan secara tatap muka atau luring. Sedangkan blended yaitu menempatkan sistem penyampaian secara daring sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya baik proses tatap muka maupun pembelajaran secara daring merupakan satu kesatuan utuh. Contohnya misalnya pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktek dilaksanakan secara luring. Contoh lainnya misalnya pembelajaran tatap muka yang diselingi dengan kuliah online bersama pakar atau bekerja sama dengan universitas lain. Nah, di sini kita lihat bedanya dengan model ajang. Di model ajang ini pembelajaran daring hanya sebagai tambahan saja. Sedangkan di model blended, pembelajaran daring itu tidak sekedar tambahan tetapi juga merupakan yang utama. Kemudian yang ketiga, fully online. Fully online yaitu semua interaksi pembelajaran dan penyampaian bahan belajar terjadi secara daring penuh. Tidak ada pembelajaran tatap muka atau luring sama sekali. Contohnya yang kita lakukan sekarang, materi kuliah, tugas, ujian maupun pengajaran dilaksanakan secara online. Tidak ada proses tatap muka sama sekali. Kemudian dari skema interaksinya, pembelajaran daring ini dibagi menjadi 2, yaitu sinkronus atau langsung dan asinkronus atau tidak langsung. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah dalam hal waktu. Sinkronus adalah interaksi pembelajaran antara guru dan siswa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Sedangkan pada asinkronus, guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel, tidak harus dalam waktu yang sama. Kemudian perbedaan yang lain yaitu dari sumber pembelajaran. Karena sinkronus ini interaksinya langsung dari pengajar ke pembelajar, maka sumber pembelajaran pun berasal dari dosen atau pengajar. Sedangkan asinkronus, karena interaksinya tidak langsung, maka pembelajaran bisa mengambil materi dari berbagai sumber. Contohnya,
Contoh komunikasi sinkronus ini adalah dengan misalnya video conference. Di sini pengajar dan pembelajar dapat berinteraksi secara langsung pada waktu yang sama. Sedangkan contoh komunikasi asinkronus adalah forum diskusi atau grup chat. Di sini pembelajar dapat saling berinteraksi antar pembelajar maupun dengan pengajar, tetapi tidak mesti dalam waktu yang sama. Jadi pertanyaan hari ini bisa jadi besok baru dijawab, karena tidak semua online pada waktu yang bersamaan. Kemudian kita akan lanjutkan untuk berikutnya mengenai setting pembelajaran dan kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran daring. Tetap pantengin terus, jangan lupa subscribe. Salam multimedia. Salam